Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas telekonferensi dalam pembelajaran. Yang pertama itu pengertian pembelajaran daring. Jadi pengertian pembelajaran daring juga dikenal sebagai pembelajaran online atau online learning, di mana hal ini mengacu pada pembelajaran tanpa tatap muka dan juga dengan jarak jauh atau dikenal pula sebagai pembelajaran jarak jauh, learning distance. Jadi secara tak langsung, pembelajaran daring sendiri mengarah pada pembelajaran yang tidak mengharuskan siswa untuk datang ke suatu tempat, yakni sifatnya lebih fleksibel. Kemudian aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai dalam pembelajaran daring itu ada Google Meet dan juga Zoom Meeting. Jadi Google Meet ini merupakan sebuah aplikasi video conference atau bisa juga disebut sebagai meeting online. Jadi Google Meet merupakan salah satu produk buatan Google yang merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi Google Meet merupakan salah satu dari dua aplikasi dengan versi terbaru, yang mana versi sebelumnya adalah Google Chat dan Google Hangouts. Pada bulan Oktober tahun 2019 lalu, pihak Google sudah memberhentikan versi klasik dari Google Hangouts. Kemudian yang kedua adalah Zoom Meeting. Jadi Zoom Meeting adalah aplikasi yang melayani tentang pertemuan panggilan baik video atau audio saja secara online. Aplikasi layanan ini mampu menampung pertemuan panggilan satu dengan yang lain sekitar 100 sampai 300 peserta. Aplikasi ini juga dalam satu waktu dapat merekam sesi panggilan supaya dapat dilihat kembali. Jadi Zoom Meeting adalah aplikasi komunikasi yang berbasis video. Aplikasi ini tergolong aplikasi yang fleksibel karena bisa diakses via Android, iOS, dan website, sehingga memudahkan para penggunanya untuk menggunakannya di smartphone atau komputer. Kemudian kelebihan aplikasi Zoom Meeting. Yang pertama itu fleksibel, kemudian menyediakan beberapa fitur yang menunjang proses perkuliahan, kemudian meningkatkan kedisiplinan dosen dan mahasiswa. Tapi kekurangannya, jadi apabila ada kelebihan maka ada juga kekurangan. Jadi kekurangannya itu jaringan internet yang kurang baik, kemudian pembatasan media. Dan adapun kelebihan aplikasi Google Meet, yaitu yang pertama adanya fitur whiteboard, kemudian tersedia gratis tampilan video yang Full HD dan super resolusi tinggi, kemudian mudah penggunaannya, layanan enkripsi video, banyak pilihan tampilan yang menarik, kemudian dapat mengundang hingga 100 peserta. Kemudian kelemahan dari Google Meet ini tidak adanya fitur hemat data, jadi harus memiliki kuota ya. Kemudian belum semua fasilitas free, jadi tidak gratis semuanya. Ini yang ketiga, membutuhkan jaringan internet yang stabil. Kemudian manfaat Zoom Meeting dalam dunia pendidikan. Jadi manfaatnya itu mempercepat proses belajar dan mengajar, menimbulkan semangat dalam belajar, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan mereka dan kenyataan di lapangan, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri berdasarkan kemampuan dan minat mereka dengan adanya aplikasi Zoom Meeting ini. Kemudian indikator efektivitas belajar. Yang pertama itu mutu pengajaran atau kualitas pengajaran dapat dilihat dari aktivitas pendidik dan peserta didik selama pembelajaran berlangsung, serta hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Kemudian tingkat pengajaran yang tepat. Tingkat pengajaran yang tepat merupakan cara seorang pendidik untuk mengukur apakah materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Kemudian insentif, yaitu motivasi pendidik kepada peserta didik. Jadi motivasi yang dimaksud di sini adalah sejauh mana seorang pendidik dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam menerima dan mengikuti pembelajaran. Insentif dapat dikatakan efektif apabila seorang guru telah memberikan motivasi secara maksimal kepada peserta didik meskipun dalam pembelajaran online atau daring. Kemudian keempat atau yang terakhir, yaitu waktu pembelajaran dikatakan efektif apabila peserta didik dapat menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditetapkan.
Kemudian selama proses pembelajaran, peserta didik diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari bahan ajar atau materi yang sudah dijelaskan oleh pendidik. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.